Halo, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran meskipun di rumah. Pembelajaran kimia hari ini, kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks, tetapi dengan metode setengah reaksi. Kita mulai ya. Anak-anakku, sebelum kalian masuk ke cara metode setengah reaksi, kalian harus ingat beberapa hal penting tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Yang pertama, urutan bagian yang harus disetarakan baiknya harus mengikuti urutan berikut ini. Yang pertama yang harus kalian setarakan adalah unsur selain oksigen dan hidrogen. Yang kedua adalah oksigen. Yang ketiga adalah hidrogen. Dan yang terakhir adalah elektron. Jika ibu singkat, maka urutan bagian yang harus disetarakan mulailah dengan U, O, H, dan E. Maka disingkat menjadi UOH. Unsur oksigen, hidrogen, elektron. Berikutnya, prinsip penyetaraan. Ingat, harus memenuhi dua syarat. Pertama, jumlah unsur kiri harus sama dengan jumlah unsur di kanan. Dan muatan di kiri harus sama dengan muatan di kanan. Maka, hal-hal inilah yang harus kalian pegang dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron. Apa saja langkahnya? Langkah metode setengah reaksi untuk suasana asam. Pertama, tuliskan dulu persamaan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah. Artinya, kalian harus tahu mana yang mengalami penurunan biloks atau reaksi reduksi dan mana yang mengalami kenaikan biloks atau reaksi oksidasi. Tuliskan secara terpisah. Kedua, setarakan unsur selain oksigen dan hidrogen. Ketiga, setarakan oksigen dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan oksigen sejumlah yang dibutuhkan. Keempat, setarakan hidrogen dengan cara menambahkan ion H+ pada ruas yang kelebihan oksigen sejumlah yang dibutuhkan. Kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas kelebihan muatan sejumlah yang dibutuhkan. Terakhir, lakukan penyesuaian dengan cara menyamakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Biasanya, cara ini menggunakan kali silang. Jumlah elektron yang terlibat di reduksi harus menjadi faktor pengali di reaksi oksidasi. Begitupun sebaliknya. Lalu, langkah metode setengah reaksi untuk suasana basa. Lakukan langkah 1-6 yang tadi sudah ada pada metode setengah reaksi suasana asam. Jadi, lakukan langkah 1-6 ini. Kemudian, hasilnya tambahkan pada ruas kiri dan ruas kanan ion OH- sebanyak ion H+. Ion OH- dan ion H+ akan membentuk H2O. Dan nanti molekul H2O akan bersisa pada ruas yang jumlahnya lebih banyak. Untuk lebih jelasnya, maka kalian harus perhatikan contoh soal yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, setarakan persamaan reaksi ini dengan menggunakan metode setengah reaksi. Langkah yang pertama, kita pecah terlebih dahulu satu persamaan reaksi ini menjadi setengah persamaan reaksi. Kita lihat kemiripan rumus kimia ya, kalau Cr dengan Cr lagi. Kita mulai dari Cr2O7 2-
menjadi, nah menjadinya tidak mungkin Cl2 ya, pasti yang menjadi Cr3+. Ini Cr3+. Kemudian setengah reaksi yang berikutnya Cl- menjadi Cl2 ya. Mari kita lakukan langkah berikutnya. Untuk persamaan reaksi yang atas terlebih dahulu. Di kiri ada oksigen, sementara di kanan tidak ada. Berarti kita cantumkan H2O sebanyak yang ada di ruas lawan. Ini ada 7 ya. Di sini oksigennya berarti di sini 7. Kemudian ini ada hidrogen, 2 kali 7 berarti 14. 14 H+. Nah, sebelum kita masuk pada muatan, lihat di sini Cr-nya ada 2 di kiri, Cr-nya di kanan ada 1. Berarti kita harus buat setara dulu. Baru kita hitung muatan. 14 kali positif 1, positif 14 dikurangi 2, ini 2. Berarti total muatan yang ada di sebelah kiri adalah positif 12. 2 kali 3 berarti di sini positif 6. Kanan positif 6, kiri positif 12. Mana yang lebih banyak muatan? Berarti ada di kiri. Kalau begitu, elektron kita harus cantumkan di sebelah kiri. Berapa banyak? Berarti 6. Mengapa 6? Kita ingin ruas kiri juga mendapatkan positif 6 muatannya. Sehingga 12 diambil 6, dapatlah positif 6. Persamaan reaksi yang kedua. Di sini ada Cl-, di sini ada Cl2. Tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen. Maka dari itu tidak perlu kita setarakan jumlah oksigen maupun hidrogennya. Kita cukup menyetarakan muatannya dan jumlah unsurnya. Unsur Cl di kiri cuma ada 1, di kanan ada 2. Berarti kita cantumkan angka 2 sebagai koefisien milik Cl. Cl-. Kemudian 2 kali -1 berarti -2. Di sebelah kanan ada 0. Berarti muatan lebih banyak di sebelah kanan. Maka elektron kita cantumkan 2 elektron di sebelah kanan. Kemudian anak-anakku, kita harus membuat elektron ini hilang. Maka ini dikalikan 1, ini dikalikan 3. Karena 3 kali 2 kan nanti 6 elektron. Jadi bisa kita coret. Kita tulis ulang. 6 elektron ditambah 14H plus ditambah Cr2O7 2- menghasilkan 2Cr3 plus tambah 7H2O. Ini dikali 1 semuanya persamaan reaksi yang atas. Persamaan reaksi yang bawah kita kalikan dengan angka 3. 3 kali 2, 6Cl- menjadi, ini tulis berarti 3Cl2 ditambah 3 kali 2, 6 elektron. Maka dengan begitu kita bisa coret elektronnya, kiri dan kanan, atas dan bawah sama jumlahnya. Maka kita bisa peroleh sekarang 14H plus ditambah Cr2O7 2- ditambah 6Cl- menghasilkan 2Cr3 plus ditambah 3Cl2 ditambah 7H2O. Apakah persamaan reaksi ini sudah setara? Kita cek. 14H kiri, 7 kali 2 kanan juga pas 14. Cr2 di kiri, 2Cr di kanan, pas ya. 6Cl di kiri, 6Cl di kanan, pas. Bagaimana sekarang dengan oksigennya di sini? O-nya 7 kiri, 7 kali 1 kanan juga pas. Lalu muatannya, bagaimana muatannya sekarang? 14 kali positif 1, 14. Diambil 2, berarti 12 ya. 12 diambil 6 nih. 6 kali -1 kan -6. Jadi totalnya
positif 6. Lalu di sini 2 kali positif 3 juga sama dengan positif 6. Maka persamaan reaksi ini adalah benar. Silahkan dilihat dulu. Ini contoh soal yang pertama apabila suasana yang diminta soal adalah asam. Contoh soal yang kedua, setarakan persamaan reaksi berikut dengan menggunakan metode setengah reaksi. Ini suasana yang diminta soal adalah basa, beda dengan yang tadi ya. Langkah pertama seperti biasa, kita pecah menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Dilihatnya mudah sekali anak-anakku, lihatlah rumus kimianya yang mirip. Cl tentu dengan Cl lagi ya di sini. Kita tulis Cl2 menjadi Cl minus. Lalu setengah reaksi yang kedua adalah IO3 min menjadi IO4 min. Kita kerjakan persamaan reaksi yang atas terlebih dahulu. Di sini tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen, maka tidak perlu kita setarakan jumlah oksigen dan hidrogennya. Kita hanya membutuhkan penyetaraan jumlah unsur di kiri dengan jumlah unsur di kanan, dan kita juga harus menyetarakan muatannya. Kita lihat di kiri, Cl-nya ada 2, di kanan ada 1, berarti kita cantumkan angka 2. Kemudian sekarang elektronnya, di kanan ada 2 minus, berarti min 2. Sementara di kiri tidak ada elektron alias 0. Maka kita cantumkan elektron sebanyak 2 di sebelah ruas kiri. Sekarang kita kerjakan persamaan reaksi yang kedua. Ini ada I sudah sama ya, masing-masing 1. Lalu oksigen. Di sini oksigen ada 3 kiri, kanan ada 4. Maka kita harus setarakan jumlah oksigen dengan cara mencantumkan H2O. H2O-nya tentu di ruas yang kekurangan oksigen. Maka H2O kita cantumkan di ruas kiri karena ini 3 ya, sedangkan di kanan 4. Berapa banyak supaya jadi 4? O-nya cukup 1, berarti H2O-nya cukup 1. Angka 1 dalam kimia tidak perlu kita tuliskan. Kemudian otomatis harus kita setarakan jumlah hidrogennya. Maka kita cantumkan H+. Meskipun ini suasananya basah, tetap kita pakai langkah yang 1-6 tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Sebanyak 2, karena di sini hidrogennya kiri ada 2. Kemudian kita hitung muatannya ya. Muatannya di kiri totalnya min 1. Di kanan min 1 ditambah positif 2, berarti positif 1. Sedangkan di sini tadi negatif 1, bukan positif 1. Maka kita cantumkan tentu jumlah elektron harus berada di ruas kanan. Berapa banyak? Yaitu 2 elektron. Nah, anak-anakku, kebetulan elektronnya di sebelah kiri ada 2, ini di sebelah kanan juga sudah 2. Apabila jumlah elektronnya sudah sama, tidak perlu kita kalikan silang atau kita samakan lagi karena memang sudah sama. Tinggal kita coret saja. Maka kita akan peroleh yaitu H2O ditambah Cl2 ditambah IO3 min menghasilkan 2Cl min ditambah IO4 min ditambah 2H+. Nah, anak-anakku, ini belum selesai karena suasana soal itu adalah basa. Sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh penyetaran persamaan reaksi dalam suasana basa? Ingat, tadi kita harus tambahkan. Nah, kita tambahkan OH minus di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Berapa banyak ruas kiri dan ruas kanan kita cantumkan OH-nya? Tergantung berapa banyak H+-nya. H+ di sini ada 2. Berarti di sini juga akan ada 2 OH minus di kanan, 2 OH minus di kiri. Nah,
2H plus dan 2OH minus ini akan bergabung menjadi molekul air. Karena koefisiennya 2 berarti menjadi 2H2O. Sehingga apabila Ibu tulis ulang, ini akan menjadi 2OH minus plus H2O plus Cl2 plus IO3 min menghasilkan 2Cl min ditambah IO4 min ditambah 2H2O. Ada H2O pada ruas kanan sebanyak 2, pada ruas kiri sebanyak 1. Ini otomatis ada selisih, ya. Maka dari itu, sisanya akan kita simpan pada ruas yang tadi jumlah H2O-nya lebih banyak. Berarti 2 diambil 1 berarti kan 1. Maka kita akan peroleh menjadi 2OH minus. Dari sini H2O akan hilang. Ditambah Cl2 menghasilkan IO3 min. Ditambah IO3 min menghasilkan 2Cl min ditambah, ini I ya anak-anakku, IO4 min ditambah, nah ini bukan 2H2O lagi, tapi menjadi 1H2O karena tadi sudah dikurangi dengan H2O yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita lakukan pengecekan ulang. Di sini ada oksigennya 2 tambah 3, ya 5. Di sini oksigennya 4 tambah 1, 5. Kiri kanan sama. Kemudian ada hidrogen, kiri ada 2. Kanan juga ada 2. Cl ada 2, kiri, kanan juga ada 2. I ada 1 kiri, I ada 2. I ada 1 di kanan. Kemudian muatan 2 kali min 1 min 2 ditambah min 1 berarti min 3 totalnya. Ini pun demikian di kanan, 2 kali min 1 min 2 ditambah min 1 juga min 3. Jika jumlah unsur kiri dan kanan sudah sama dan muatan kiri dan kanan juga sudah sama, maka persamaan reaksi ini sudah benar atau sudah setara. Silahkan perhatikan baik-baik anak-anakku. Demikian anak-anakku pertemuan pembelajaran kimia hari ini. Jangan lupa kalian share, like, komen, dan subscribe agar channel pembelajaran kimia kita semakin berkembang. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kimia yang berikutnya. Dadah!